Halo guys, hari ini kita akan belajar mengenai janji Tuhan. Dan topik secara khusus kita akan belajar mengenai janji Tuhan yang negatif. Tapi disclaimer di depan, maksudnya negatif di sini apa? Yang dimaksud negatif di sini itu mungkin sesuatu yang tidak enak itu terjadi pada kita. Karena Tuhan dikatakan dalam firman itu baik dalam segala jalan dan perbuatannya. Jadi janji Tuhan yang negatif ini pun itu ada maksud baik di dalamnya. Tetapi ketika itu terjadi pada kita akan bilang ini nggak enak. Karena siapa sih yang mengatakan enak kalau kita ini dihukum sama Tuhan atau sebuah kemalangan terjadi pada kita? Tetapi jikapun itu terjadi, Tuhan tetap baik. Jadi keep that in mind. Nah, sebagai background, mungkin teman-teman itu mungkin sering mendengar orang-orang itu mengatakan, oh iya Tuhan itu berjanji, Tuhan akan memulihkan keluargamu, Tuhan akan berkatin pekerjaanmu, dan banyak hal lain yang enak, yang indah, yang akan Tuhan kerjakan untuk hidupnya kita. Tidak salah itu semua. Tetapi sadar nggak sadar, that's not the whole picture. Itu bukan kebenaran yang utuh. Karena tidak semua janji Tuhan itu berbicara sesuatu yang positif atau yang enak ke kita. Dan aku gak mengerti kenapa kok banyak orang itu suka membuang janji Tuhan yang negatif itu dari pembahasan firman. Sedangkan itu ada di dalam firman. Dan makanya itu hari ini kita ada untuk membahas itu. Ayo kita mulai. Jadi ada dua jenis janji Tuhan. Janji Tuhan yang baik atau positif, atau janji Tuhan yang negatif. Kita bahas dulu yang positif. Sebagai contoh kita lihat di Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi inti sarinya firman ini ngomong apa? Kalau tidak ada satu pun di dalam hidup ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Cukup jelas ya. Kalau teman-teman pengen lihat konteksnya, teman-teman bisa lihat ayat 1 sampai 4 di pasal 8 di sini. Kalau lihat konteks cukup jelas kenapa kok kita tidak ada yang dapat memisahkan dari kasih Yesus. Karena kita sudah ada di dalam Tuhan. Makanya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasihnya Tuhan. Intisarinya begitu. Kan ini positif janji yang kita terima ini. Karena Tuhan berjanji tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan jika kita sudah di dalam Tuhan. Ini sangat bagus banget. Nah, tapi sekarang kita coba lihat janji Tuhan yang negatif. Contoh yang pertama, kita akan lihat kutuk yang akan kita terima jika kita gagal melakukan hukum Taurat. Di Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ini janjinya ini double. Kamu kalau taat sama Taurat, kamu dapat berkat. Tapi kalau kamu tidak taat, kamu dapat kutuk. Jadi kita nggak bisa cuma pilih berkat doang. Karena jika kita gagal, kutuk yang akan kita terima. Orang Israel nggak ada pilihan. Mereka nggak bisa bilang, oh aku taat, aku pasti dapat berkat. Tapi kalau kita nggak taat, ya sudahlah, kita nggak dapat berkat. Nah, nggak bisa kayak gitu. Ayat ini harus diterima sepenuhnya oleh bangsa Israel. Contoh yang berikutnya, yang mungkin lebih relevan ke kita sekarang, yaitu apa? Kutukan jika kita menambah atau mengurangi firman Tuhan. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Apapun interpretasi yang mungkin teman-teman pernah tahu mengenai ayat seperti ini, tetapi yang bisa kita bawa pulang di sini itu apa? Ini adalah janji Tuhan bagi siapa yang berusaha mengurangi atau menambahi. Intinya mengubah apa yang sudah Tuhan sampaikan, akan ada hukuman yang menanti. Hukumannya seperti apa itu aku nggak mau spekulasi, tapi yang pasti di sini apa? Tuhan berjanji akan menghukum orang-orang yang berusaha mengubah firman Tuhan. Ini janji negatif loh, nggak ada enak-enaknya sama sekali. Tapi kapan terakhir kali teman-teman itu mendengar dari mimbar hamba Tuhan yang berbicara soal janji Tuhan yang negatif pada jemaatnya? Yang aku dengar seringnya itu apa? Tuhan berjanji akan menolong, Tuhan setia. Loh, itu semua benar. Tetapi ada waktunya kita perlu mengajarkan orang-orang
itu janji Tuhan yang seperti ini juga. Karena ikut Tuhan itu nggak melulu ngomong soal kita ini terima berkat, enggak. Tetapi ada juga janji Tuhan lain yang kita ini minimal, kita ini harus sadar kalau Tuhan sudah berjanji seperti ini, kita harus berhati-hati dalam kita ini berjalan. Meskipun kita hidup dalam zaman kasih karunia sebagai anak Tuhan, tapi bukan berarti kita ini bisa sembarangan. Karena jika Tuhan berjanji, dan apalagi janji itu berlaku ke kita juga sekarang, maka hati-hatilah, Tuhan akan melakukannya. Kalau misalnya janji itu positif buat kita, enak, puji Tuhan. Tetapi kalau janjinya yang negatif seperti ini, maka kita nggak bisa menyalahkan Tuhan jika sesuatu yang buruk itu terjadi pada kita. Jangan bilang ini semua terjadi, ada maksud Tuhan di baliknya. Ada benarnya sih, karena Tuhan simply melakukan apa yang Dia sudah janjikan. Mungkin ketika hal buruk itu terjadi, maksud Tuhan di hidup kita itu apa? Tuhan ingin menghukum kita, mendisiplin kita. Karena mungkin Tuhan berjanji dalam firman untuk melakukan itu. Contohnya saja. Jadi teman-teman harus hati-hati, baca firman lebih teliti. Tidak semua janji Tuhan itu positif, ada yang negatif. Oleh karena itu, pastikan kita aware dengan janji-janji yang sudah Tuhan sampaikan. Karena tidak semua janji Tuhan itu positif untuk kita. That's it untuk hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya.